Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat peminjau? Mudah-mudahan kalian tetap sehat hari ini. Hari ini saya akan lanjutkan pengisian survei SDGs Desa. Kali ini saya akan berbagi tentang pengisian kuesioner rukun tetangga. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke surveinya. Yang pertama kita mulai dari P1, deskripsi enumerator. Di deskripsi enumerator kalian taruh nama kalian, kalian yang melakukan survei, nama, alamat, kemudian HP atau nomor telepon rumah. Oke, dilanjutkan langsung ke P2. Di P2 adalah deskripsi lokasi. Nah, di deskripsi lokasi ini adalah menggambarkan lokasi tempat kalian melakukan survei. Jadi ada provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, RT, RW, nama ketua RT-nya, ketua RT tempat kalian melakukan survei. Oke, cukup jelas. Lanjut ke P209, ada lokasi RT terletak di pulau, dalam kurung sebutkan nama pulau. Ini berarti kalian sebutkan nama pulau tempat RT tersebut. Dia masuk ke Pulau Sumatera kah, Pulau Jawa kah, Pulau Sumbawa kah, Lombok kah, atau Bali kah? Ya, di situ kalian isi. Kemudian lanjut kita ke P210. 210 ini menggambarkan topografi terluas wilayah RT tersebut. Nah, wilayah RT tersebut terdiri dari lereng atau puncak, ataukah lembah, ataukah daratan. Nah, kalian isi wilayah yang terluasnya. Jika wilayah terluasnya adalah lembah atau dataran, ya kalian lingkar di situ. Lanjut ke P211. 211 ini jumlah warga di lereng puncak, dalam kurung jiwa. Nah, ini menggambarkan berapa jumlah warga yang ada di puncak, kalau ada yang tinggal di puncak. Ya, kalau tidak ada berarti kalian isi di sini kosong. Yang perlu kalian perhatikan, semua harus terisi ya, semuanya harus terisi. Kemudian ada penanaman atau pemeliharaan pohon di lahan kritis. Kalau ada, silakan kalian isi salah satunya, 1, 2, atau 3. Di situ ada nomor 1 ada sebagian warga terlibat, 2 ada warga terlibat, kemudian 3 tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan kan? Oke, kalian pilih. Kemudian di P212, di P212 itu digambarkan panjang garis pantai dalam kurung kilometer. Dalam kurung kilometer. Berarti kalian konversikan ke kilometer. Berapa panjang garis pantai? Jika ada di wilayah RT tersebut. Ingat, di wilayah RT tersebut. Di sini kalian isi berapa panjangnya. Misalnya panjangnya hanya 500 meter. Berarti kalian konversikan ke kilometer. Berarti 0,5 km kalian isi di sini. Oke, cukup jelas. Lanjut, perikanan tangkap. Pilihannya 1 ada, 2 tidak ada. Nah, di wilayah RT tersebut apakah ada laut atau tidak? Kalau tidak ada, ya jelas kalian lingkar di 2. Begitu juga di nomor 2, 3, dan seterusnya. Itu menggambarkan di wilayah tersebut ketika ada laut atau tidak. Kalau tidak ada laut, yang jelas akan terisi dia di 2 semua. Nah, kalau ada laut, 1 atau 2. Jelas? Itu rumusnya. Ketika tidak ada laut, langsung saja kalian isi 2 di sini. Tidak perlu panjang-panjang. Ketika tidak ada, langsung kalian lingkar di 2. Lanjut kita ke P218. Di P218
itu menggambarkan kondisi mangrove. Sama juga seperti P214 tadi. Ketika tidak ada mangrove-nya berarti kalian langsung isi lingkar di 5. Karena di situ ada 1 sampai 5. Kalau tidak ada mangrove langsung saja kalian isi di 5. Itu saja rumusnya. Selanjutnya kita menuju ke P219. P219 masih berhubungan dengan P218, penanaman mangrove. Nah, di sini juga jelas. Kalau di wilayah RT tersebut tidak ada mangrove, jelas dia akan terisi di 3. Di 3 dia akan terisi. Lanjut terus di P220 sampai 223. P223 ini kan berhubungan dia dengan pesisir. Di P220 jumlah warga di wilayah pesisir dalam kurung jiwa. Berapa jumlah warga yang ada di pesisir? Tempat RT tersebut bukan di pesisir, berarti dia akan terisi kosong di sini. Begitu juga di P221 jumlah warga yang tinggal di atas air dalam kurung jiwa, sama seperti 220. Lanjut ke P222 wilayah desa di dalam hutan dalam kurung hektar. Nah, ketika ada hutan di wilayah RT tersebut, kalian isi berapa hektar di sini. Ingat, konversinya ke hektar bukan meter atau are. Kalian akan konversikan ke hektar. Lanjut kita ke P224. Di P224 menjelaskan kondisi hutan, fungsi hutannya. Nah, di nomor 1 ada konservasi hutan, hutan lindung, kemudian hutan produksi, hutan desa. Semuanya menggunakan konversi ke hektar. Ingat, kalian isi ke hektar. Sip. Jelas ya? Lanjut ke P225. Jumlah warga yang tinggal di dalam hutan dalam kurung jiwa. Ingat, jumlah jiwanya bukan kakaknya. Lanjut P226, jumlah warga yang tinggal di sekitar hutan. Sama juga. Kemudian P227. P227 ada ketergantungan warga terhadap hutan. 1 tinggi, 2 sedang, 3 rendah, 4 tidak tergantung. P228 reboisasi hutan. 1 ada, sebagian warga terlibat, sama seperti yang tadi mangrove juga. Ada pilihan 3 itu. 1, 2, 3. Kalian isi. Lanjut kita ke P3. Di P3 di deskripsinya itu deskripsi pengurus RW. Nah, di situ menggambarkan RW-nya. Ada nama ketua RW-nya. Lanjut NIK, HP atau nomor telepon. Ketua RW-nya menjabat sejak tahun berapa? Kalian isi di sini. Sejak tahun berapa RW tersebut mulai menjabat? Oke. Kita ke P305, masih menggambarkan deskripsi RW. Di situ ada nama sekretaris RW, nomor NIK, nomor HP atau telepon, kemudian sama seperti ketuanya tadi, menjabat sekretaris sejak tahun berapa. Begitu juga ada nama bendaharanya, sama. Langsung saja kita masuk ke P4. Di P4 deskripsi tentang kepengurusan RT. Deskripsi pengurus RT sama seperti deskripsi tadi kepengurusan RW. Di situ kalian cantumkan nama ketua, kemudian nomor NIK-nya, nomor telepon, menjabat sejak tahun berapa, lalu ada sekretaris, kemudian ada bendahara, sama seperti RW-nya tadi. Oke, dilanjut saja. Kita lanjut ke P5. Di P5
menggambarkan lembaga ekonomi di wilayah RT tersebut. Di P501, agen pengerahan TKI ke luar negeri. Nah, di sini ada di nomor 1 jumlah dalam kurung perusahaan, 2 jumlah orang. Nah, di sini di nomor 1 jumlah perusahaan. Jika ada perusahaan yang menjadi agen penggerak TKI ke luar negeri, kalian isi di situ berapa perusahaan yang ada di lingkungan RT itu. Kemudian berapa orang pengurusnya. Lanjut saja kita ke P502. Di P502, industri menurut bahan baku utama. Nah, di kolom pertama ada jenis industri. Jenis industrinya dari 1 terus sampai ke bawah ini, sampai ke 13. Ini menggambarkan jenis industrinya. Kemudian di kolom selanjutnya ada jumlah industri kecil dan rumah tangga dalam kurung pekerja di bawah 20 orang. Nah, jenis industri kecil ini yang pekerjanya di bawah 20 orang, maka dia akan masuk ke kolom ini nanti. Lanjut ke kolom sebelah lagi ada jumlah industri sedang dan besar. Nah, yang sedang dan besar ke sini. Kemudian jumlah manajemen. Manajemen artinya karyawan yang bekerja di industri tersebut. Manajemennya. Sorry, bukan pekerjanya, tetapi manajemennya. Kemudian di kolom berikutnya ada jumlah pekerja dalam kurung orang. Ya, ini menggambarkan berapa orang yang bekerja, karyawannya. Kalau di kolom ini sebelumnya manajemennya berapa orang. Nah, cara mengisinya misalnya di wilayah tersebut ada industri barang dari kulit dalam kurung tas, sepatu, sandal dan lain-lain. Nah, di sini ketika industri ini jumlah pekerjanya di bawah 20 orang, misalnya 19 orang, maka kalian akan taruh di sini industrinya itu berapa. Industri yang pekerjanya di bawah 20 orang. Ketika ada satu industri, kalian taruh 1 di sini. Kalau 2, kalian taruh 2. Kemudian karena dia jenis industri kecil, tadi kita isi di sini 2, berarti di sini dia akan terisi kosong, dia strip. Nah, strip kan, karena dia industri kecil, bukan industri sedang atau besar. Maka di sini akan terisi strip atau kosong. Kalau terisi di sini 1, berarti di sini kalian isi kosong atau strip. Nah, kemudian nanti berapa manajemennya? Ada manajernya, ada personalianya, ada humasnya, itu berapa? Berapa orang pengurusnya, manajemennya? Nah, tadi di sini kan akan kalian isi berapa jumlah pekerjanya. Karena ini masuk ke jumlah industri kecil dan rumah tangga, maka dia akan kita isi di sini kan. Berarti dia akan kurang dari 20 orang di sini kalian isi. Kalau dia masuk ke jumlah jumlah industri sedang dan besar, berarti di sini akan terisi dia lebih dari 20 orang. Itu rumusnya. Ketika masuk ke industri kecil, maka dia akan terisi kurang dari 20 di sini. Kalau masuk ke industri sedang atau besar, maka di sini akan terisi 20 lebih orangnya, pekerjanya. Oke, begitu juga seterusnya ke nomor 2, 3, 4, 5 sampai ke 13 tadi. Ke P503. Di P503 ada tata ruang industri di situ. 1 jumlah sentra industri, 2 jumlah lingkungan industri kecil atau LIK. Berapa jumlah sentranya industri tersebut? Berarti jenis industrinya. Kemudian ada
nomor 3-nya jumlah perkampungan industri kecil atau PIK. Oke, lanjut saja kita ke P504. Di P504 dia itu keberadaan pub, diskotik atau tempat karaoke. Di situ ada pilihan nomor 1 ada, kemudian nomor 2 tidak ada. Terdekat titik-titik kilometer. Nah, ketika ada kalian lingkar 1. Nah, kalau tidak ada pub, diskotik atau tempat karaoke di wilayah RT tersebut, maka di sini harus terisi dia. Berapa jaraknya? 1 kilo kah, 2 kilometer kah, atau berapa? Kalian isi di sini jaraknya. Jarak tempuh dari RT tersebut ke tempat karaoke atau diskotiknya. Oke, lanjut ke P505. Di P505 itu menggambarkan pangkalan minyak tanah dan LPG. Nah, di wilayah RT tersebut ada pangkalan minyak atau LPG apa enggak? Kalau tidak ada, karena di sini ada juga pilihannya ada atau tidak. Nah, tapi ada di deskripsinya lagi di nomor 1. Keberadaan pangkalan atau agen atau penjual minyak tanah termasuk dalam kurung termasuk penjual minyak tanah keliling. Nah, kalau ada penjual minyak tanah keliling yang keliling ke RT tersebut, maka akan kalian isi atau kalian lingkar di 1. Kalau tidak ya 2. Cuma 2 pilihan. Begitu juga di nomor 2, keberadaan pangkalan agen penjual LPG dalam kurung warung, toko, supermarket, penjual gas keliling. Kalian isi di situ, sama juga pilihannya 1 atau 2, ada atau tidak. Oke, cukup jelas ya. Lanjut ke P506. Di P506 menggambarkan tentang keberadaan koperasi. Nah, koperasi unit desa atau KUD. Di sini koperasi unit desa atau KUD, disingkat KUD. Jumlah KUD-nya berapa? Ingat, jumlah KUD-nya berapa? Yang ada, sekali lagi, yang ada di wilayah RT tersebut. Begitu juga jumlah KUD yang menjual hasil produksi pertanian yang melayani tentang produksi pertanian. Oke, begitu juga selanjutnya dari 1 sampai 8. Sudah digambarkan di situ, jelas. Masuk ke P507. Kios sarana produksi petani atau nelayan. Nah, adakah kios yang melaksanakan sarana produksi petani atau nelayan di situ? Kemudian sarana tersebut ada deskripsinya lebih rinci 1 sampai 3, milik KUD, milik BUMDes, milik selain KUD atau BUMDes. Nah, di dalam kurung itu ada unit, berarti kalian isi berapa unit. Oke, cukup jelas ya. Lanjut saja kita ke P508. Di P508 itu menggambarkan sarana ekonomi yang tersedia di wilayah RT tersebut. Nah, di kolom pertama ada jenis sarana ekonominya. Dari nomor 1 sampai ke nomor 14 ini. Itu jenis sarana ekonominya. Kemudian di kolom kedua ada jumlah, pengisian jumlah. Selanjutnya kondisi sarana ekonomi tersebut. Nomor ini kodenya 1 baik, 2 buruk, 3 tidak berfungsi, 4 tidak ada. Kemudian kolom selanjutnya ada jika tidak ada, jarak ke sarana terdekat dalam kurung kilometer. Nah, jika di wilayah tersebut tidak ada sarana ekonominya, lalu berapa jarak terdekat ke sarana ekonomi yang ada di tempat lain? Kemudian di kolom selanjutnya ada kemudahan untuk mencapai
Di situ ada kodenya, 1 sangat mudah, 2 mudah, 3 sulit, 4 sangat sulit. Oke, kita lanjut ke cara pengisiannya. Nah, cara pengisiannya, misalnya di nomor 1, kelompok pertokoan dalam kurung minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Ini artinya ada 10 toko yang berada di satu lokasi. Nah, di situ ketika ada, maka kalian akan taruh di jumlahnya. Di jumlahnya kalian taruh 1 atau 2. Berapa kelompok di situ? Kalau tidak ada, maka di sini akan terisi kosong. Nah, ketika ada di kolom kondisi ada kodenya 1 sampai 4, ada misalnya. Ada kondisinya masih baik, berarti baik, kalian taruh di sini 1. Tinggal kalian isi kodenya, nomor kodenya saja, 1. Ketika buruk, ya jelas kalian isi 2. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya ke kolom jika tidak ada jarak ke sarana terdekat. Nah, misalnya tidak ada di wilayah RT tersebut, berapa jaraknya dari RT tersebut ke tempat sarana ekonominya? Kalian taruh 3 kilo kah, 1 kilo kah, begitu seterusnya. Kemudian di kolom terakhir untuk kemudahan atau aksesnya untuk mencapai sarana tersebut, ke sarana toko ini, apakah mudah dari segi jalannya, dari segi transportasinya? Ketika mudah, kalian isi nomor 1 di sini, kodenya 1. Kalian isi kode saja di sini. Oke, cukup mudah kan? Begitu juga di nomor 2, 3 sampai seterusnya. Semua sarana ekonomi. Sama cara pengisiannya. Tinggal kalian ikuti cara yang saya jelaskan tadi. Nah, masuk di sarana ekonomi tadi. Dia berarti sarana ekonominya sampai ke 37 sarana ekonominya. Kemudian cara pengisiannya sama dengan yang saya jelaskan barusan. Lanjut saja kita ke P509. Di P509 menggambarkan fasilitas kredit. Nah, dari sarana ekonomi tadi, apakah mereka menyediakan fasilitas kredit? Ya, ingat fasilitas kredit. Di situ ada fasilitas kreditnya, ada kredit usaha rakyat atau KUR. Kemudian 2 kredit ketahanan pangan dan energi KKP Kemudian ada kredit usaha kecil KUK, kemudian kelompok usaha bersama atau KUB. Nah, di situ ketika ada kan ada pilihan. Ketika KUR misalnya, ini pilihannya ada atau tidak. Nah, biasanya kredit usaha rakyat itu ada di semua bank. Kalau ada kalian lingkar di 1, kalau tidak ya kalian lingkar di 2. Begitu juga seterusnya. Oke. Kita ke P6. Di P6 menggambarkan tentang infrastruktur. P601 penerangan di jalan utama. Nah, infrastruktur. Nomor 1 ada listrik diusahakan pemerintah, 2 listrik diusahakan non pemerintah atau swasta, 3 non listrik, 4 tidak ada. Nah, di RT tersebut apakah ada penerangan di jalan utamanya? Kalau ada, jenisnya siapa yang memasang? Apakah pemerintah, apakah swasta, atau juga bukan listrik? Misalnya menggunakan obor, berarti bukan listrik. Kemudian kalau tidak ada, jelas kalian lingkar di 4. Kalau ada, lanjut ke pertanyaan, apakah diusahakan pemerintah atau non pemerintah? Ketika pemerintah, kalian lingkar 1. Begitu juga kalau bukan ya 2. Oke, kita masuk ke P602, prasarana transportasi antar RT. Nah, transportasi antar RT
di RT tersebut apakah menggunakan jalan darat, air, darat dan air, bisa juga keduanya, atau 4, atau melalui udara. Bagaimana gambarannya? Kalau darat menggunakan sepeda motor, mobil, nah kalian isi di darat. Begitu juga yang lainnya. Terus P603, panjang jalan dalam kurung kilometer. Lagi-lagi ada dalam kurung kilometer. Berarti kalian konversikan ke kilometer, bukan meter. Nah, dijelaskan lebih rinci lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu jenis jalannya. Di RT tersebut ada jalan aspal berapa kilometer, jalan diperkeras dalam kurung kerikil batu dan lain-lain berapa kilometer. Begitu juga yang lainnya. Kalian perkirakan berapa meter atau berapa kilo, tapi yang jelas kalian konversikan ke kilometer. Masuk kita ke P604. 604, jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. 1 sepanjang tahun, 2 sepanjang tahun kecuali saat tertentu, dalam kurung ketika hujan atau pasang dan lain-lain. 3 selama musim kemarau, 4 tidak dapat dilalui sepanjang tahun. Bagaimana pilihannya? Jalan di RT tersebut apakah bisa dilalui sepanjang tahun? Atau ada pengecualiannya? Tinggal dipilih, sama caranya seperti yang sebelumnya, tinggal dilingkar mana pilihannya. Kemudian keberadaan angkutan umum di P605. Nah, di RT tersebut ada angkutan umum atau tidak? Kalau ada pilihannya lagi. Nah, ada pilihannya lagi. Nomor 1, trayek umum, trayek angkutan umum. 1, trayek tetap, atau 2, tanpa trayek tetap. Kalau 3, tidak ada angkutan. Kemudian 4, hanya siang hari. Itu pilihannya. Selanjutnya, operasional angkutan umum setiap hari, tidak setiap hari, hanya siang hari. Di 4 tinggal kalian pilih. Kalau tidak ada, langsung ke nomor 3 kalian lingkar. Kalau ada berarti perlu diperdalam lagi, masuk ke trayek, kemudian jam operasionalnya. Kemudian P606, dermaga laut atau sungai, apakah ada dermaganya? Ketika ada, kondisinya baik atau buruk? Ada kondisi baik, ada kondisi buruk di nomor 2. 3, ada, tidak dapat berfungsi. 4, tidak ada. Nah, kalau tidak ada langsung saja ke 4, karena ada perbedaan di sini. Ada, tidak berfungsi. Dermaganya itu ada tapi tidak berfungsi. Nah, kemudian keadaannya kondisi baik atau buruk. Oke, lanjut ke P607. Ini menggambarkan tentang sinyal HP. Nomor 1, jumlah menara base transceiver station atau dalam kurung BTS. Nah, berapa menara yang ada di wilayah tersebut? Kemudian di nomor 2, operator layanan komunikasi telepon seluler atau handphone yang menjangkau wilayah. Nah, kita lanjut ke kolom. Di sini di kolom pertama ada operator, nama operatornya. Ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL atau Axis. Kemudian di kolom nomor 2 menggambarkan tentang keadaan sinyalnya. Nah, kodenya 1, sinyal sangat kuat, 2, sinyal kuat, 3, sinyal lemah, 4, tidak ada sinyal. Kemudian di kolom selanjutnya ada
sinyal internet. Nah, ada pilihannya jenis sinyal yang bisa masuk ke wilayah RT tersebut. 4G kah, 3G kah, seterusnya, atau tidak ada sinyal internetnya. Nah, cara pengisiannya, nah di kolom operator misalnya Telkomsel. Telkomsel itu ada sinyalnya. Jika ada sinyalnya, maka kalian akan pilih 1 sampai 3. Jika ada. Jika tidak ada, langsung saja kalian isi di sini 4. Tidak ada sinyal kalau tidak ada. Kalau ada, jelas akan ada lanjut ke 3 pertanyaan kalau ada sinyalnya. Ketika sinyalnya kuat, kalian isi di sini 2. Kalau sangat kuat sekali, kalian isi 1. Begitu. Kemudian jenis sinyal internetnya, apakah 4G Telkomsel tadi ataupun XL atau yang lain? Ini ada pilihan. Ketika 4G maka kalian isi di sini 1. Ingat, kalian isi kodenya. Ini, kode ini kalian ikuti. Lanjut kita ke P608. P608 1 kantor pos atau pos pembantu atau rumah pos. Ada pilihannya di nomor 1 beroperasi, 2 jarang beroperasi, 3 tidak beroperasi, 4 tidak ada. Ketika tidak ada kantor pos di situ, kalian isi tidak ada. Kemudian layanan pos keliling, ada atau tidak, kalian isi. Ke perusahaan agen jasa ekspedisi pengiriman barang, seperti kalian belanja online, apakah ada ekspedisi tersebut. Misalnya ada JNE, JNT, ada Ninja, ada Si Cepat dan lain-lainnya. Di sini kalau beroperasi ke wilayah tersebut, kalian isi di 1 atau 2, tidak langsung saja ke 4. Lanjut ke P609. Sama juga seperti pengisian sarana ekonomi tadi. Di kolom pertama ada program atau siaran TV dan radio. Ini kolom pertama. Di kolom kedua, apakah dapat diterima? Kalau kalian bisa terima, kalian di wilayah tersebut bisa diterima, maka di sini akan kalian tulis kode 1. Kalau tidak, kode 2. Sama seperti pengisian yang sebelumnya tadi. Begitu juga di kolom ketiga, jika program siaran dapat diterima, apakah harus menggunakan parabola atau TV kabel? Nah, kalau kalian di wilayah tersebut bisa menerima siaran, apakah menggunakan parabola atau TV kabel? Kalau bisa menerima, apakah menggunakan parabola atau TV kabel? Kalau menggunakan parabola, jawabannya kalian tulis 1. Ingat, lagi-lagi kalian isi kodenya di sini. Oke. Lanjut ke P610, jumlah lokasi permukiman liar. Jumlah lokasinya, bukan jumlah rumahnya, jumlah lokasinya. Kalian isi di sini. Kemudian jumlah fasilitas umum atau fasilitas sosial yang ditinggali penduduk. Nah, ketika ada pasar, kemudian ada penduduk tinggal di situ, kalian tulis di sini. Berapa jumlah fasilitas umumnya atau fasilitas sosialnya yang ditinggali penduduk? Ada berapa jumlah fasilitasnya? Ini fasilitasnya pasar, stasiun, terminal, kolong jembatan, dan pelabuhan. Kalau tidak ada fasilitas tersebut di wilayah RT, tinggal kalian isi 0000 semua. Lanjut kita ke P611, jumlah lokasi permukiman khusus. 1 permukiman perumahan atau perumahan mewah, 2 apartemen,
3 rumah susun, 4 sekolah berasrama atau boarding school, 5 kos-kosan, 6 asrama atau barak militer, kemudian LP atau rutan. Jelas ya? Tinggal kalian isi. Kalau ada, lanjut saja kita ke P7. P7 menggambarkan tentang lingkungan dan bencana alam. Masuk langsung ke P701. Luas lahan menurut jenis penggunaan lahan. Lagi-lagi dalam kurung hektar. Berarti kita harus mengkonversikannya ke hektar. Ya, di sini ada dirinci lagi. Ada di nomor 1 lahan sawah irigasi berapa hektar, lahan sawah non irigasi berapa hektar, kebunnya berapa, terus huma atau ladang, tambak, kolam, lahan gembala ternak, lahan perusahaan perkebunan, areal hutan, begitu seterusnya sampai ke 17 lahan lainnya. Kalau ada lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan lainnya, kalian tulis di sini. Ingat di khusus di 701 ini luas lahan yang kalian isi dan konversinya ke hektar. Kemudian kita masuk ke P702, nama sungai yang melintasi. Nah, di sini nama sungai yang melintasi wilayah RT tersebut. Nah, apa nama sungainya? Das Brangrea kah atau apa? Kalian isi 1, 2, 3. Begitu juga nama danau atau waduk. Kemudian jumlah mata air. Kalau ada mata air kalian isi di sini. Jumlahnya bukan namanya. Jumlah mata air kalian isi di sini. Masuk kita ke kita masuk ke P705. Jumlah embung. Sama seperti mata air tadi. Jumlahnya, kalau ada embungnya berapa jumlah. Kalau tidak ada ya kalian isi kosong. Lanjut saja ke 706. Di 706 menggambarkan tentang penggunaan sungai, saluran irigasi, danau atau waduk atau bendungan dan embung. Penggunaannya. Di kolom ini ada nomornya 1 sampai 10. Kemudian kolom kedua ada jenis penggunaannya. Jenis penggunaan. Terus di kolom selanjutnya ada sungai. Nah, sungai ada 2 pilihannya, ada 2. Kemudian di kolom pertamanya pilihan untuk sungai ada 1 digunakan, 2 tidak digunakan, 3 tidak ada. Kemudian kondisinya baik, tercemar atau tidak ada. Kemudian ada saluran irigasi, danau atau waduk, bendungan, terus ada embung. Nah, sama. Ini jenis sarananya ini, jenis sarananya. Kemudian di bawahnya ada pilihannya. Nah, pilihannya sampai sini. Terus cara pengisiannya di nomor 1 misalnya. Jenis sarananya sungai. Nomor 1 kita lihat di nomor 1 mandi atau cuci. Maka di sini lihat kita ke bawah, ini kita ke kanan. Nah, sungai di wilayah tersebut apakah digunakan untuk mencuci? Ini menjelaskan untuk mencuci atau mandi. Ini jelaskan 1 digunakan atau tidak mencuci. Kalau digunakan untuk mencuci atau mandi kalian isi di sini 1. Kalau tidak kalian isi 2. Kemudian kalau tidak ada sungai di wilayah tersebut kalian isi 3 di sini. Oke. Kemudian selanjutnya menggambarkan kondisi sungainya. Apakah kondisi sungai itu baik, tercemar atau tidak? Kalau baik kalian isi 1 di sini, tercemar kalian isi 2. Kemudian kalau tidak ada kalian isi 3 di sini. Nah, begitu juga seterusnya mengenai saluran irigasinya. Dia ke bawah, ini ke kanan. Nah, bertemu di sini dia.
Kalau ada irigasinya, apakah digunakan untuk mandi atau cuci? Kalau digunakan, kalian isi 1, sama seperti yang sungai. Begitu juga waduk sampai embungnya. Sama juga secara pengisiannya. Kemudian contoh kedua. Di nomor 2, sumber air minum atau masak. Nah, kita lari ke sungainya dulu. Sungainya, apakah digunakan airnya sebagai sumber air minum atau masak? Kalau tidak, kalian isi 1 di sini. Ingat, sejajar dengan ini kalian isi 1. Begitu juga kondisinya, kalian isi di sini. Sama, ketemu di sini. Begitu juga selanjutnya, kalian isi. Sampai ke nomor 10. Apakah ini jenis penggunaannya, kemudian ini jenis sarananya, kemudian kondisi sarananya ini. Oke. Lanjut saja ke P707. Jika ada pencemaran sungai, waduk, situ atau bendungan tadi yang kita isi yang di atas. Kalau ada 1 sumber limbahnya, jika ada pencemarannya, berarti di sini dijelaskan di nomor 1, sumber limbahnya dari A. pabrik, industri atau usaha, B. rumah tangga, C. lainnya. Nah, sumber limbahnya dari industri kah, dari rumah tangga kah, pencemaran sungainya tuh. Tinggal kalian lingkar. Kalau ada dari industri atau usaha, kalian lingkar di A. Kemudian ada pengisiannya di sini, ya atau tidak. Berarti kalian, ini penjelasannya, asal pencemarannya. Tinggal kalian isi ini pilihannya. Jika di A, kalian isi A-nya iya, maka yang lainnya jelas akan kalian isi di 2, kalian lingkar 2. Begitu juga kalau B yang masuk ke kode 1 ini, maka yang lainnya masuk ke kode 2. Oke, langsung ke nomor 2-nya, sumber limbah berlokasi di. Nah, sumber tempat mulai datangnya limbah tersebut di dalam RTK atau dalam RW atau dalam desa, atau 4 luar desa. Tinggal kalian lingkar saja. Kemudian P709, pencemaran atau polusi setahun terakhir. Apakah ada atau tidak pencemaran polusi setahun terakhir? Ini menggambarkan polusi. Polusi tersebut apakah polusi di air, tanah, atau udara? Ini pilihannya, jenis polusinya. Kemudian pencemarannya ada atau tidak? Apakah airnya tercemar setahun terakhir? Di sini akan kalian kalian isi 1 atau 2 di sini. Isi kodenya di sini. Begitu juga sumber pencemarannya. Sama kayak tadi. Kalian isi ke sini. Ini kodenya kalian isi ke sini. Kemudian lokasi limbah. Lokasi limbahnya di mana? Nah, kalian isi di sini. Kemudian pengaduan warga. Apakah setahun terakhir ada pengaduan warga? Kalau ada, kalian isi kode 1 di sini. Kalau tidak ada, kalian isi kode 2 di sini. Oke, jelas ya. Masuk kita ke P710. 710, pengelolaan atau daur ulang sampah atau limbah. Nah, cukup jelas di sini ada sebagian warga terlibat, ada warga tidak terlibat, kemudian 3 tidak ada kegiatan. Jelas di sini pilihannya, tinggal kalian lingkar. Kemudian di P711 ada kebiasaan masyarakat membakar ladang kebun di desa atau kelurahan untuk proses usaha pertanian. Nah, untuk proses pertanian apakah ada warga yang membakar ladangnya atau kebunnya? Kalau ada, kalian lingkar, langsung lingkar 1 atau 2. Kemudian P712, keberadaan lokasi penggalian golongan C, misalnya batu kali, pasir, kapur, kaulin, pasir kuarsa, tanah liat, dan lain-lain. Nah, kalau ada, kalian lingkar 1, kalau tidak, lingkar 2. Gampang kan?
Lanjut ke P13. Di P13 menggambarkan tentang bencana alam setahun terakhir. Nah, di kolom pertama ada bencana alam. Kemudian jenis bencananya 1, 2, 3, 4, 5. Ini jenis bencananya. Kemudian di kolom 2 kejadian. Ini kodenya 1 ada, 2 tidak. Kalian isi kode. Biasa seperti tadi. Kalian isi kode. Kemudian banyak kejadian dalam kurung jumlah. Berapa kali terjadi bencana tersebut, kalian isi di sini. Sesuai dengan jenisnya. Kemudian ketika ada bencana, apakah ada korban jiwa? Nah, kita tulis di sini berapa jiwa yang menjadi korban. Kemudian apakah ada pengungsi? Juga begitu. Terus warga terdampak berapa? Sama. Pengisiannya sama saja. Ini jenis bencana. Nah, langsung saja ke P714. 714 ada fasilitas, kemudian upaya antisipasi mitigasi bencana alam. Sistem peringatan dini bencana alam. 1 ada, 2 tidak ada. Ini pilihannya. Ini jenis fasilitas atau upayanya di sini. Pilihannya ada di ujung. Tinggal kalian isi sesuai atau sejajar dengan fasilitas tadi. Ini pilihannya. Jelas untuk P714. Langsung ke P8 menggambarkan tentang pendidikan. Keberadaan sarana pendidikan di wilayah T tersebut. Di kolom ini jenis atau jenjang pendidikannya, ada PAUD, ada TK, SD, SD, LB, SMP, SMP, LB. Terus selanjutnya sesuai dengan urutannya. Kemudian di sini kalian isi, misalnya PAUD, apa nama PAUDnya kalian isi di sini. Kalau 1 ya kalian isi 1 saja. Berapa PAUDnya kalian isi di sini namanya. Kemudian pemilik PAUD tersebut, misalnya negeri atau swasta. Kalau negeri kalian isi 1 menggunakan kode 1 atau 2. Begitu juga kondisi bangunan menggunakan kode 1 atau 2. Kemudian kolom guru dalam kurung jiwa, berarti berapa jumlah guru yang mengajar di situ yang ada di PAUD itu misalnya. Kemudian jumlah muridnya jelas. Pegawai lainnya. Nah, pegawai lainnya selain dari guru, ada petugas kesehatan, ada tugas kebersihan, ada petugas keamanan. Nah, berapa kalian isi sini. Begitu juga seterusnya sampai selesai. Nah, ini masih deskripsi jenjang pendidikan, fasilitas pendidikan. Sampai ke nomor berapa dia? Sampai ke nomor 32 jenjang pendidikan tadi. Lanjut ke P802, perpustakaan atau taman bacaan. Apakah ada perpustakaan atau taman bacaan di situ? Sama seperti pilihan seperti sebelumnya, 1 atau 2. P9 mengenai kesehatan. Sama juga cara pengisiannya seperti sarana pendidikan tadi. Ini nama jenis sarananya atau jenjangnya. Sama seperti pendidikan tadi, cara mengisinya. Ada namanya di sini, terus pemiliknya, ada dokternya, bidannya, tenaga kesehatannya, pegawai lainnya. Sama seperti pengisian pendidikan tadi. Untuk kesehatan sendiri sampai ke nomor berapa? Ke nomor 16 untuk sarana kesehatan. Kemudian 902 kejadian luar biasa dan penyakit setahun terakhir. Untuk kejadian luar biasa sama juga pengisiannya seperti pendidikan dan kesehatan tadi. Ini jenis kejadian atau penyakitnya. Ini kejadian ada pilihannya menggunakan kode 1 dan 2 juga.
Kalau ada kalian isi 1, kalau tidak ada kalian isi 2. Kemudian di sini ada jumlah penderita, ada jumlah yang meninggal. Kalau tidak ada kalian isi kosong. Ingat, kalian harus isi semua. Kemudian lanjut saja kita ke P10. P10 agama, sosial, budaya. P1001 jumlah warga peserta jaminan sosial kesehatan. Nah, ini masuk yang menggunakan BPJS, yang menggunakan Jamkesmas, ataupun jaminan dari perusahaan, misalnya ada Jam Sostek. Di sini jumlah warga peserta jaminan sosial ketenaga kerjaan, berapa orang yang menggunakan Jam Sostek. Begitu juga tadi yang menggunakan BPJS atau jenis layanan lainnya. Kemudian di P1003 tempat ibadah, dalam kurung jumlah, berapa jumlahnya? Misalnya masjid, ada berapa? Ada 1, 2, 3. Begitu juga dengan yang lainnya. Ada musola, ada gereja, ada kapel, ada pura, ada wihara, ada kelenteng, ada kelenteng dan lain-lain. Jumlahnya, ingat kalian isi jumlahnya di sini. Lanjut ke P1004. Keberadaan lembaga keagamaan. Nah, lembaga keagamaannya di sini kalian isi. Seperti ada di tingkat pusat ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kalian isi di sini. Apa nama lembaga keagamaannya? Ini jumlah pengurus berapa orang? Karena di sini ada dalam kurung jiwa. Anggotanya berapa? Kemudian fasilitasnya, apakah ada baik, ada rusak sedang, rusak parah, ataupun tidak ada. Kalian isi kodenya. Ingat, ada kode 1 sampai 4. Kalian isi di sini. Oke. Lanjut ke P1005. Situs cagar budaya. Sebutkan dalam kurung kan, sebutkan. Situs cagar budaya dalam kurung sebutkan. Nah, berarti nama situs cagar budayanya di sini 1, 2, 3. Kemudian P1006 keberadaan suku terasing. Apakah ada? Perkiraan jumlah keluarganya berapa keluarga? Kemudian berapa jiwa? Misal ada 2 keluarga, ada 10 jiwa. Begitu caranya. Oke. Ruang publik terbuka yang peruntukan utamanya sebagai tempat bagi warga desa atau kelurahan untuk bersantai atau bermain. Ini tanpa perlu membayar, sambungan yang P1007 tadi. Ada dikelola, ada tidak dikelola, atau 3 tidak ada. Tinggal kalian lingkar 3 pilihan ini. Lanjut ke P1008, nama kearifan lokal. Ini nama daerahnya. Nah, kehamilan misalnya, kehamilan apa nama kearifan lokal di wilayah RT tersebut? Di wilayahnya. Kelahiran, pekerjaan atau pencarian, alam, lingkungan hidup. Begitu juga seterusnya. Nomor 1 sampai 7. P1009 jumlah jenis lembaga kemasyarakatan. Nah, jumlah jenis lembaganya. Ini jenisnya kelompok tani misalnya. Berapa jumlah kelompok taninya? Berapa jumlah pengurusnya? Berapa jiwa anggotanya? Nah, bagaimana keadaan fasilitasnya? Apakah ada atau tidak? Ingat, lagi-lagi ini menggunakan kode 1 sampai 4. Kalian isi kodenya di sini. Oke. Lanjut ke P11 menggambarkan keamanan. P1101 kejadian perkelahian massal setahun terakhir. Apakah ada? Ini jenisnya, jenis perkelahiannya, terus di sini penyebabnya. Nah, di sini penyebabnya, penyebab utama dalam kurung kode. Berarti kalian isi kodenya di sini. Mana kodenya? Nah, ini kodenya.
Penyebab utama, ini penyebab utama, kodenya di sini 1 harta, 2 kekuasaan. Kemudian di sini ada pihak pendamai utama dalam kurung kode. Nah, ini kodenya. Ini dia kodenya. Jumlah kejadian di sini kalian isi berapa jumlah kejadiannya. Kemudian di sini korbannya, korban luka, ini korban tewas. Kemudian penyelesaiannya, apakah selesai semua? Iya semuanya, iya sebagian, atau 3 tidak. Di sini kalian isi. Oke. Lanjut, ini masih kode tadi, kode penyebab tadi, penyebab perkelahian tadi. Kemudian ini kode yang mendamaikan tadi 1 sampai 7. Kemudian kode penyebab 1 sampai 8. Kode penyelesaian 3 sampai 7. Kalian isi. Lanjut ke P1102, tindak kejahatan yang terjadi di desa selama setahun terakhir. Ingat, setahun terakhir. Di sini ada jenis kejahatannya 1 sampai 7, ada juga penjelasannya. Kemudian jumlah kasusnya, jumlah kasus yang selesai ditangani, yang tidak bisa ditangani, kemudian korban luka-lukanya berapa jiwa, korban tewasnya berapa jiwa. Di sini kalian isi. Oke, ini tinggal isi jumlahnya saja. Ini rincian penjelasannya. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi. Lanjut ke P1103, kegiatan warga untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir. Apakah ada? Ini lebih diperinci lagi, lebih spesifikasinya lagi, spesifiknya. P1103, kegiatan warga untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir. Ini ada penjelasan lebih spesifik lagi, jumlah kegiatan pembangunan atau pemeliharaan pos keamanan lingkungan, ya seterusnya. Kemudian di D ada pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan. Ke aparatnya ada pilihan 1 atau 2, tinggal dilingkar khusus di D dan E. Lanjut ke P1104, jumlah anggota Linmas atau Hansip, jiwa berapa jiwa, kalian isi di sini. Kemudian jumlah pos polisi yang digunakan berapa unit, yang tidak digunakan berapa unit. Nah, jika tidak ada pos polisi, perkiraan jarak ke pos polisi termasuk kantor polisi terdekat berapa kilometer, konversi lagi-lagi konversinya ke kilometer, berapa jaraknya ke kantor polisi dari RT tersebut. Kemudian di 3 aksesnya, kemudahan untuk mencapai pos polisi. Aksesnya mudah, sangat mudah, sulit. Ini ada pilihannya, tinggal kalian lingkar. Lanjut ke P1106, jumlah korban bunuh diri yang bunuh diri, apakah ada atau tidak. Ini jelas berapa jiwa diisi di sini. Kalau tidak ada, kalian isi kosong. Ingat, lagi-lagi harus kalian isi semua. Kemudian P1107, jumlah lokasi berkumpul atau mangkal anak jalanan dalam kurung selain rumah singgah. Apakah ada tempat berkumpul anak jalanan? Kalau tidak ada, ya kosong. Karena di sini dijelaskan jumlah, berarti di sini kosong. Kemudian 2, jumlah tempat mangkal gelandangan atau pengemis, sama seperti nomor 1. Kalian isi kosong kalau tidak ada, karena di sini dijelaskan jumlah. Begitu juga di P1108, jumlah lokasi tempat mangkal pekerja seks komersial atau PSK.
Lagi-lagi karena ini menggunakan jumlah, kata jumlah, maka di sini akan terisi kosong dan sebagainya. Oke, sahabat Bubingjo, demikian pengisian kuesioner rukun tetangganya sudah selesai. Caranya sekali lagi saya ulangi, mohon maaf sebelumnya sahabat semua. Saya hanya sharing, bukan bermaksud menggurui kalian semua. Lagi-lagi saya mohon maaf untuk kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe. Kalau video saya ini sangat bermanfaat bagi kalian, silakan di subscribe, like, ataupun di komen. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena kalian telah berkunjung di channel saya Bubingjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.